Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Islam. Siap-siap dibuat kagum dengan kisah kepemimpinannya. Pernahkah Anda membayangkan satu kekaisaran Islam yang bukan hanya menyaingi kekuatan Eropa, tetapi juga menjadi pusat peradaban dunia? Pada video kali ini, kita akan menelusuri masa kejayaan Kesultanan Utsmani saat berada di puncaknya di bawah kepemimpinan Sultan Salim I hingga Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Salim I dikenal dengan julukan Yafu Sultan Salim, memerintah sejak tahun 1512 hingga 1520 Masehi. Ia adalah sosok keras dan taktis, pemimpin militer yang berhasil menaklukkan wilayah Syam, Mesir, dan Hijaz hanya dalam 8 tahun. Di bawah komandonya, Kesultanan Utsmani menumbangkan dinasti Safawi di timur dan menaklukkan Mamluk di Mesir. Dengan keberhasilannya itu, Sultan Salim I memperoleh gelar khalifah setelah menerima simbol kekhalifahan dari Al-Mutawakkil III di Kairo. Kesultanan Utsmani pun kini menjadi pelindung dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Setelah wafatnya Salim I, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan putranya, yakni Sulaiman. Ia naik tahta pada tahun 1520 Masehi. Sejak muda, Sulaiman dikenal sebagai pribadi cerdas, religius, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Pemerintahannya langsung dihadapkan pada tantangan, mulai dari pemberontakan di Damaskus oleh Jambirdi Al-Ghazali. Namun, dengan cepat, Sulaiman berhasil menumpasnya dan mengukuhkan legitimasinya sebagai sultan muda yang tegas dan bijak. Di masa pemerintahannya, wilayah Utsmani mencapai puncak terluas dalam sejarah. Sulaiman menaklukkan kota Beograd dari tangan Eropa, lalu merebut Pulau Rhodes dari pasukan Salib. Pada tahun 1526 Masehi, ia memimpin sendiri pasukannya dalam pertempuran Mohacs dan mengalahkan kerajaan Hungaria. Bahkan pada tahun 1529 Masehi, pasukan Utsmani sempat mengepung kota Wina yang merupakan jantung Eropa Tengah. Tak hanya di daratan, kekuatan laut Utsmani juga menguasai Mediterania, dipimpin oleh laksamana legendaris yakni Khairuddin Barbarossa. Sultan Sulaiman mendapat julukan Al-Kanuni, yang berarti sang pembuat hukum. Ia menyusun kanun, yakni hukum sipil yang melengkapi syariah Islam. Dalam kanun ini, ia mengatur sistem perpajakan, kepemilikan tanah, peradilan, serta hak-hak warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Sistem administrasi juga diperkuat melalui birokrasi dan struktur sosial yang menjamin stabilitas masyarakat multietnis di bawah Kesultanan Utsmani. Di bidang diplomasi, Sultan Sulaiman menjalin aliansi dengan Raja Prancis I dari Prancis. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi wangsa Austria di Eropa. Kapitulasi dagang yang ditandatangani pada tahun 1536 Masehi membuka lebar-lebar jalur perdagangan antara timur dan barat. Pelabuhan Istanbul, Alexandria, dan Izmir berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara itu, masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman keemasan seni dan budaya. Masjid-masjid agung seperti Masjid Sulaimani dibangun oleh arsitek legendaris Mimar Sinan. Madrasah dan perpustakaan pun berkembang. Bahkan, Sulaiman sendiri adalah penyair dengan nama pena Muhibbi. Namun, kejayaannya ini tidak lepas dari konflik dalam istana. Hurrem Sultan, istri favorit Sultan Sulaiman, dituding terlibat dalam skenario politik yang menyebabkan kematian Pangeran Mustafa, yakni putra tertua Sulaiman, yang populer dan berpotensi menjadi pewaris tahta. Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1566 Masehi saat memimpin ekspedisi militer di Hongaria. Tahta Kesultanan Utsmani kemudian diteruskan oleh putranya, yakni Salim II, putra dari Hurrem yang merupakan istri favorit Sultan Sulaiman. Warisan Sultan Sulaiman Al-Kanuni bukan hanya berupa luasnya wilayah kekuasaan, tetapi juga sistem hukum yang bertahan hingga abad ke-20.
arsitektur megah, dan stabilitas pemerintah multi etnis. Ia adalah contoh pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kekuatan pedang, tetapi juga kekuatan pena. Sultan Sulaiman adalah lambang dari keadilan, kekuasaan, dan peradaban dalam satu pribadi. Ia bukan sekedar raja penakluk, tapi juga pembangun peradaban. Demikianlah kisah Sultan Agung Sulaiman Al-Qanuni. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinannya yang bijak dan visioner. Jangan lupa like, share, and subscribe agar semakin banyak yang mengenal kejayaan sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.